Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Nurul. Kali ini kita akan bahas film-film karya terbaik yang pernah ada. Gak lama-lama lagi, yuk kita langsung ke filmnya. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah film yang lucu-lucu. Herbie Goes to Monte Carlo. Cerita ini dimulai keberangkatan Jim Douglas dengan rekannya seorang mekanik bernama Applegate dan tentu mobil PW kodok yang lucu bernama Herbie. Mereka semua akan pergi ke Monte Carlo untuk sebuah perlombaan balap. Singkat cerita, mereka sampai di Monte Carlo. Mereka yang tak tahu jalan bertanya kepada seorang polisi. Tetapi Herbie malah usil kepada polisi itu dengan mengotori sepatunya. Sesampainya di tempat pameran, selain aktivitas untuk balapan, mereka juga akan memamerkan sebuah berlian terbesar di sebuah museum dengan penjagaan ketat polisi. Para reporter sedang menyiarkan berita di TV tentang keramaian dan kesibukan di tempat itu. Dia mewawancarai Bruno, seorang pembalap yang datang jauh-jauh dari Jerman. Kedatangan Douglas dengan PW kodoknya menjadi perhatian semua orang. Tak buang waktu, reporter itu pun mewawancarainya. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, mereka akan memenangkan lomba balap tersebut. Melihat mobil tua milik saingannya, Bruno pun membuli si Herbie. Di museum, Mr. Ribauk sedang men-setting keamanan berlian tersebut agar tak dicurinya. Dia hanya mengandalkan sistem keamanan yang sudah modern. Dikarenakan ada kesalahan setting, dia pun hampir saja terkurung dalam jebakannya sendiri. Selesai melakukan pekerjaannya, mereka semua meninggalkan ruangan tersebut. Tak disangka bahwa dua orang pencuri sudah bersembunyi di ruangan itu. Mereka bernama Max dan Quincy. Sementara di luar museum, Douglas berkenalan dengan wanita cantik bernama Diane. Nah, kita kembali ke museum. Dalam usahanya, para pencuri berhasil mengambil berlian itu. Walau akhirnya alarm itu pun berbunyi sehingga mereka pun kabur melalui jendela. Melihat kejadian itu, polisi melarang warga untuk meninggalkan area tersebut. Semua warga yang berada di museum dan sekitar pameran akan diperiksa polisi untuk digeledah. Sementara kedua perampok berjalan mendekati Herbie dan mereka memasukkan berlian itu ke tangki bensinnya. Melihat mobil itu pergi, kedua pencuri itu menanyakan tujuan mereka. Reporter itu memberitahukan tujuannya ke sebuah showroom untuk dipamerkan. Di museum, Bouchet sedang menginterogasi Ribauk tentang sistem keamanan berlian itu. Karena lalai, mereka berdua terkurung oleh perangkapnya sendiri. Di area balapan, babak kualifikasi dimulai. Bruno sedang melakukan persiapan, dan panitia sedang mendata para peserta. Kedatangan Douglas dengan Herbie-nya tentu saja menjadi olok-olokan Bruno. Herbie mulai beraksi untuk membalas bulinya itu kepada Bruno. Saat dia akan menggunakan air lewat selangnya, Herbie pun melindas selang tersebut, dan Bruno pun terpaksa mencuci mukanya sendiri.
Perlombaan pun dimulai. Mobil-mobil mereka memasuki garis start untuk bersiap-siap. Herbie yang melaju tanpa disupiri oleh Douglas. Rupanya ia melihat Giselle, sebuah mobil milik Diane. Dan balap mobil pun dimulai. Saat Herbie di samping Giselle, dia overacting dan beraksi di dekatnya dengan berjalan mundur. Hal ini membuat Diane, pemilik Giselle, menjadi marah karena mobilnya merasa dihalangi oleh Douglas. Di tempat finish, Diane protes terhadap panitia karena saat perlombaan dia merasa diganggu oleh Douglas, sehingga dia tak lulus kualifikasi di babak penyisihan ini. Babak selanjutnya pun dimulai. Kini Douglas harus bisa mengalahkan Bruno, sang pembalap dari Jerman yang tangguh. Aksi saling menyalip pun terjadi, dan akhirnya Herbie tersingkir dari jalanan. Setelah melanjutkan perjalanannya, rupanya kegilaan Herbie terhadap Giselle menjadi-jadi. Bukannya ikut perlombaan, tapi dia malah menghampiri Giselle. Sementara Douglas tak bisa berbuat banyak pada Herbie. Pada scene lain, kedua pencuri itu tak menemukan Herbie. Dia berpura-pura bertanya pada panitia. Kemunculan Herbie di showroom membuat kedua pencuri ini mengatur strategi untuk mengambil kembali berlian itu. Saat panitia akan memberikan briefing mengenai rute yang akan dilalui oleh peserta, tentu akan menjadi kesempatan mereka untuk mengambil berlian itu. Panitia menyuruh gorden itu ditutup dan mematikan lampu ruangan. Herbie yang mengetahui rencana aksi kedua pencuri itu langsung pergi dari ruangan itu. Karena ruangan itu gelap, tak sengaja aksi kedua pencuri itu menabrak tempat di mana piala disimpan, sehingga barang-barang itu pun berhamburan. Hal ini menjadi perhatian semua orang untuk melihat kepadanya. Sementara Douglas tersadar kalau Herbie sudah tak ada di ruangan itu. Herbie pergi untuk menemui Giselle yang terparkir di pinggir jalan. Asap knalpot truk telah membuat Herbie jadi belepotan. Hal ini disebabkan karena seorang ibu menyeberang jalan seenaknya. Herbie tak sadar jika badannya itu belepotan asap knalpot. Dia melaju mendekati Giselle. Aksi Herbie yang genit rupanya disambut oleh Giselle. Seorang pelayan restoran melihat aksi mereka berdua, sehingga dia terheran dan kebingungan. Sepasang pengunjung yang berada di restorannya mengeluh karena tak dilayani dengan baik oleh pelayan itu. Herbie tersadar jika wajahnya cemang-cemong setelah dua orang yang membawa cermin dan berhenti di depan dirinya. Merasa malu di hadapan Giselle, dia pun pergi ke sebuah taman untuk memanfaatkan air mancur guna membersihkan dirinya. Setelah terlihat ganteng, Herbie memetik bunga untuk memberikannya pada Giselle. Dia mengajak Giselle untuk pergi ke taman. Aksi keduanya lagi-lagi menjadi perhatian sang pelayan itu. Dia yang melayani tamu memberikan minumannya malah jadi belepotan. Dan tak sadar dia meminumnya sendiri. Kedatangan Diane ke parkiran membuatnya terkejut karena Giselle tak berada di tempatnya. Dia bertanya-tanya kemana mobilnya ini. Di saat itu Douglas datang menemuinya. Dia juga mendapati hal yang sama karena kehilangan Herbie.
Namun, Diane tak peduli dan malah memarahinya. Pelayan sambil terbata-bata memberitahukan kemana mereka berdua pergi. Akhirnya Douglas mengajak Diane untuk mencari mobilnya bersama-sama. Herbie yang bercanda dengan Giselle melintasi lorong sempit di mana tempat itu digunakan oleh orang-orang yang sedang memancing. Kedatangan mereka tentu mengganggunya. Saat di atas jembatan, Douglas menyuruh mereka keluar dari mobilnya, dan mereka melihat Herbie dan Giselle berada di atas perahu. Kedatangan dua polisi menemui Douglas di hotel untuk meminta pertolongannya. Mereka memberitahukan tentang berlian yang hilang seharga $6 juta. Di malam harinya, aksi kedua pencuri mendekati Herbie. Dia berusaha mengambil berlian itu. Herbie yang mengetahui aksi itu melawan mereka dengan berbagai macam cara. Di lapangan, perlombaan pun dilanjutkan. Herbie yang melihat Giselle yang berada di pinggir jalur mencoba menggodanya. Hal ini membuat dia beraksi untuk berputar-putar. Waktu yang dicapai Herbie sampai finish membuat panitia merasa terkagum karena memecahkan rekor baru. Hal ini membuat peserta lomba lain iri padanya. Aksi selanjutnya, Giselle pun dapat mencapai finish secepat Herbie. Terlihat kedekatan Diane bersama Douglas mulai terjalin. Tetapi Diane tak percaya jika Herbie tak hanya sebatas mobil saja. Herbie yang sedang melaju tak disangka kedua pencuri itu mengikutinya. Mereka memaksa Douglas untuk meminggirkan mobilnya itu. Saat kedua pencuri itu keluar dari mobilnya, dan Herbie pun tancap gas kabur dari tempat itu dengan melewati jalan pintas. Rupanya, aksi mereka itu mengganggu orang-orang yang sedang berlibur. Aksi pencuri dengan mobilnya membuat meja makan tertabrak, dan panggang babi itu pun terlempar ke atas. Herbie memilih jalan-jalan yang sulit untuk dilalui. Dia memasuki gorong-gorong yang sedang dipasang, dan aksi ini berhasil membuat kedua pencuri itu menghentikan pengejarannya. Karena mobilnya rusak, pencuri itu pun menghubungi inspektur polisi. Mereka tak dapat mendapatkan berlian itu. Selang beberapa lama, Douglas dan asistennya menemui inspektur polisi itu untuk meminta perlindungan darinya. Ternyata inspektur polisi telah berkomplot dengan kedua pencuri berlian tersebut. Kedatangan Fontone yang bertanggung jawab atas keselamatan Herbie malah membuat inspektur polisi itu menjadi kesulitan. Inspektur memberitahukan rencananya kepada kedua pencuri itu. Besok pagi sebelum lomba dimulai, mereka berdua harus sudah berada di sana, terutama di saat Herbie akan mengisi bensin.
Hari perlombaan pun tiba. Semua peserta sudah berkumpul termasuk inspektur dan kedua pencuri itu. Bukan hanya Douglas yang mencari Herbie, tetapi orang-orang di sana semua mencarinya. Herbie hari sebelumnya dibawa oleh Fontaine. Sampai perlombaan dimulai, keberadaan Herbie masih tak diketahui. Sebuah mobil truk datang ke lokasi, rupanya Fontaine yang baru tiba di sana. Ternyata keberadaan Herbie berada di belakang truk tersebut. Saat inspektur mengarahkan Herbie untuk mengisi bensin, Fontaine memberitahukan bahwa Herbie sudah diisi bahan bakar full tank sebelum dia membawanya ke lokasi lomba. Fontaine tak keberatan untuk memeriksa Herbie jika berlian itu dicurigai berada di sana. Tetapi atasannya, sang inspektur, melarangnya karena jika didapat berlian itu, maka dia tak akan mendapatkan apa-apa alias gatot. Walau terlambat, Herbie tetap melanjutkan perlombaan itu. Fontaine yang mengabari polisi Monte Carlo malah membuat inspektur marah. Perlahan tapi pasti Herbie menyalip satu persatu para peserta lomba. Tetapi dia kesulitan saat akan menyalip Bruno. Alhasil dia pun tercebur ke dalam danau. Aksi ini membuat heran kedua orang yang sedang memancing. Herbie pun melanjutkan kembali lombanya. Setelah berjuang keras sampai ke pinggir danau, Herbie pun melanjutkan kembali lombanya. Di ujung jalan, kedua pencuri itu merubah papan petunjuknya sehingga Herbie pun tersesat. Sampai akhirnya dia berada di pinggir jurang dengan jalur yang begitu sempit. Aksi Applegate, teman Douglas yang berteriak-teriak, mengakibatkan bebatuan menjadi runtuh. Kemunculan dua orang pencuri dengan menodongkan pistolnya dibalas oleh aksi Herbie yang menyemprotkan air wipernya. Mereka pun kabur dari tempat itu, dan Herbie pun melanjutkan aksi balapannya kembali. Douglas yang penasaran, dia meminggirkan mobilnya untuk memeriksa tangki bensin. Dan benar saja, mereka menemukan berlian yang hilang itu tersimpan di sana.
Tak lama kemudian kedatangan dua pencuri tadi menodongkan pistolnya. Kali ini mereka berdua melawan pencuri itu dan berhasil mengikatnya. Herbie yang melanjutkan lombanya melihat Giselle yang tergelincir ke danau. Herbie pun berhenti dan berbalik menghampirinya. Douglas berhasil mengeluarkan Diane dari mobil itu dan Herbie beraksi untuk menolong Giselle. Kejadian itu membuat Diane percaya bahwa Herbie dan Giselle tak hanya sebuah mobil. Setelah itu Herbie pun melanjutkan lombanya. Sampai di sebuah terowongan, Herbie dengan aksinya dapat menyalip Bruno. Dan kejuaraan ini pun dimenangkan oleh Herbie sang pewek kodok. Setelah acara kemenangan itu selesai, Douglas menunjukkan berlian itu. Tentu membuat Inspektur Bouchet tercengang. Kedatangan Fontaine memberitahukan bahwa kedua pencuri itu telah ditangkapnya. Karena sang inspektur sudah gelap mata, dia pun akhirnya menodongkan pistolnya. Dan terbukalah kedoknya itu. Herbie pun beraksi untuk melawan inspektur polisi itu. Dan akhirnya Fontaine bawahannya sang inspektur itu pun menangkap atasannya. Setelah semua terungkap, kedekatan Douglas dengan Diane pun terjalin. Begitu juga dengan Herbie dan Giselle. Dan tak ketinggalan Applegate dan seorang wanita yang berada di tempat itu juga. Nah, sampai di sini film pun berakhir. Thanks for watching and bye-bye.